Halo, perkenalkan, nama lengkap saya Faustina Telmindrero dengan NIM PO 530 333 22 00 622. Saya dari tingkat 2C. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, glikolisis, yang kedua, glikogenesis, yang ketiga, glikogenolisis, yang keempat, HMP Sol, dan yang kelima, gluconeogenesis. Saya akan menjelaskan juga proses dari glikolisis. Yang pertama, glikolisis adalah reaksi katabolisme karbohidrat, tahapan reaksi yang reversibel dan dikatalis enzim tersebut. Kedua, glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Tiga, glikogenolisis. Glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain gluconeogenosis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipogliksemia. 4. HMP Sun merupakan percabangan penting dalam metabolisme glukosa yang menghasilkan ribosa dan NADPH. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Ada 10 tahapan dalam proses glikolisis. Yang pertama adalah glikolisis akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksosinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga ATP akan menjadi ADP dan glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Tahapan kedua adalah glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukosa isomerase. Tahapan ketiga adalah fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan dalam tahapan ini adalah fosfofruktokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP sehingga ATP kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADP. Yang keempat, enzim aldonase akan memecahkan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 buah gula dan 3 karbon yang berbeda, yaitu dehidroksiaceton fosfat atau DHAP dan 3 fosfat gliseraldehida 3-PGAL. Tahapan kelima, terjadi perubahan antara DHAP atau dehidroase fosfat dengan 3-PGAL atau 3 fosfat gliseraldehida. Namun perubahan ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan sehingga pada tahap selanjutnya akan digunakan adalah 3-PGAL atau 3 fosfat gliseraldehida. Tahapan 1-5 itu dinamakan investasi energi karena pada tahapan ini terjadi pemakaian atau penggunaan 2 ATP. Tahapan ke-6 yaitu di mana 3-PGAL akan diubah menjadi 1,3 biofosfat gliseral dengan bantuan triosi fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini 3-PGAL akan melepas elektron melalui transport elektron ke NAD+ sehingga akan menghasilkan NADH sebanyak 2 buah. Tahapan ke-7 yaitu 1,3 biofosfoglikoserat akan diubah menjadi 3 difosfoglikoseral dan tahap ini 2 gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ADP sehingga akan menghasilkan 2 ATP atau 2 energi. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserol kinase. Tahapan ke-8 yaitu 3 fosfogliseral akan diubah menjadi 2 fosfogliseral dengan bantuan enzim fosfogliserol mutase. Tahapan yang ke-9, 2 fosfogliseral akan diubah menjadi fosfat enol pirufat dengan dibantu enzim enolase. Pada tahapan ini akan dihasilkan H2O. Dan pada tahapan yang ke-10, tahapan terakhir adalah fosfofenol pirufat atau PEP akan diubah menjadi 2 asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Pada tahapan ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah. Fosfat akan berikatan dengan ADP. Jadi dari tahapan ke-6 sampai ke-10 terjadi sehingga pada tahapan ini dikenal dengan penghasilan ATP atau energi. Berdasarkan keseluruhan tahapan glikolisis, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa glikolisis terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase investasi energi dan fase penghasilan energi. Sekian dari saya, terima kasih.